Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Lili Isyara Zubaidah dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pengantar Studi Islam, buku karya dari Dr. Randes Wahib MPDI. Bab 8. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran. Secara etimologi, waro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti mengumpulkan al-jam dan penghimpunan al-dam, huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Al-Quran secara terminologis adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran. Menurut Abu Al-Ma'ali Syaizlah, Al-Quran memiliki sekitar 55 nama, dan menurut Abu Hasan Al-Harli ada 90 nama Al-Quran. Isi dan pesan Al-Quran. A. Prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada, qadar, dan sebagainya. B. Prinsip syariat tentang ibadah khas, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah yang umum, perekonomian, pernikahan, hukum, dan sebagainya. C. Masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi mereka yang berbuat baik dan ancaman atau siksa bagi mereka yang berbuat jahat. Janji akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ancaman akan mendapat kesengsaraan dunia akhirat. Janji dan ancaman di akhirat berupa surga dan neraka. D. Jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat berupa ketentuan dan aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridhaan Allah. E. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa, tokoh maupun nabi dan rasul Allah. F. Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketuhanan dan agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam. Fungsi Al-Quran. A. Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. B. Petunjuk Al-Huda. C. Pemisah Al-Furqan. D. Obat Asy-Syifa. E. Nasihat Al-Mu'izzah. Bukti-bukti autentisitas Al-Quran. A. Autentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejahteraan. B. Dilihat dari ciri-ciri dan sifat dari Al-Quran. Autentisitasnya dapat dilihat dari A. Termasuk di dalam ramalan-ramalan yang diungkapkan sebagian telah terbukti kebenarannya. Hadis. Secara etimologis, al-hadis adalah al-jadid baru, al-khobar berita, dan al-qorib dekat. Secara terminologis, hadis memiliki arti segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Fungsi hadis. A. Perincian petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global. B. Pengecualian terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum. C. Pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. D. Memberi informasi terhadap sesuatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Pengertian ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata jahadah. Kata ini beserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilakukan, atau yang tidak disenangi.
Kata ini pun berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. Ijtihad secara terminologis pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dzan mengenai hukum syara'. Macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad apabila dilihat dari segi metodenya dapat dibedakan menjadi 3 macam atau bentuk sebagai berikut: A. Qiyas, reasoning, B. Analogi, B. Istihsan, prevensi, C. Maslahat al-mursalah, utility. Macam-macam ijtihad apabila dilihat dari teknis pelaksanaannya dapat terbagi pada 2 macam berikut: ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.